Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu software yang bisa jadi alternatif desain grafis teman-teman yang biasa kerja pakai Photoshop atau foto editor dan yang suka diilustrasi juga bisa mulai belajar di sini ya, di program ini, Affinity Designer. Jadi kayak Affinity Designer itu software yang menggabungin antara dua eksistensi file. Jadi di sini ada designer persona. Jadi maksudnya tuh kayak basisnya tuh vektor, sementara yang pixel persona ini basisnya adalah bitmap. Dan yang satunya lagi export persona itu buat mengekspor hasil-hasil kerja yang kita kerjakan. Kita mulai dari interface-nya ya. Kalau interface-nya ini bisa diatur-atur. Ini saya pilih yang warna agak putih, abu-abu gini, jadi lebih clean saya rasa gitu. Nanti bisa diatur di sini, di edit preference, di sini bisa diatur warnanya. Tinggal diganti interface. Kita pilih yang draft apa light, di sini bisa dipilih. Nah, saya pilih yang light aja. Di sini ada beberapa tools, hampir mirip-mirip sama Corel kalau saya bilang ya, mirip sama Corel. Kita coba bikin lembar kerja baru di sini ya, biar lebih paham. Kalau kita sambil jalan sambil ngenalin tools biasanya lebih bisa ditangkap. Kita buka file, kita klik new, kita pilih misalnya kita mau bikin ilustrasi, jadi kita pilih yang A3 aja, double klik. Nah, ini udah siap lembar kerjanya, tinggal kita mau tambah. Kalau di sini nih layer vektor ya, sementara yang sampingnya adalah layer bitmap. Jadi di sini bisa jadi satu, kita ngerjain antara file-file yang basisnya adalah vektor dan file yang basisnya adalah bitmap. Semua kita mau bikin sketsa, berarti kita lebih nyaman kali ya. Kalau saya lebih nyaman pakai yang basisnya pixel persona. Kita klik di mode pixel persona sini, kita pilih brush, kita pilihnya, kalau saya biasa pakai, kalau sketch tuh pakai yang drawing. Nah, kita klik yang 32, lalu kita klik color, kita pilih yang agak gelap warna. Nah, misalnya ini kita balik lagi ke menu layer, kita bikin layer baru. Nah, misalnya kita mau bikin ilustrasi yang simetri ya, jadi yang antara kanan dan kiri itu bisa sama persis. Maka kita balik ke brush, kita klik option simetri sini, terus kita tekan shift, kita putar ke atas. Nah, ini otomatis langsung nyenep di output ini di tengah-tengah. Nah, terus karena kita mau bikin mirror, jadi kita juga harus cek mirrornya. Nah, agar gate ini nggak rubah posisi pas kita ngegambar, kita bisa klik locknya. Nah, sekarang kita udah siap menggambar ya. Nah, kita tadi udah pilih brushnya, brush drawing, warnanya warna agak biru toska gelap. Nah, kita coba mulai gambar apapun. Enaknya di Affinity yang saya rasa buat laptop yang kayak laptop saya gitu, lebih terasa agak ringan dibanding produk yang lain gitu. Entah kenapa, tapi kerasa lebih smooth. Atau entah saya aja ngerasa gitu, apa mungkin teman-teman juga bisa ngerasain kalau yang udah install ya. Nah, kita coba gambar ya, kita sketsa. Misalnya kita mau gambar apa nih, disclaimer dulu, kalau saya gambarnya jelek, emang saya bukan orang DKV apa yang biasa bikin ilustrasi yang wah gitu ya. Nah, ini otomatis jadi antara yang kanan dan kiri akan sama ya, selama kita ngaktifin yang tool symmetry, mirror, sama lock in.
Misalnya kita bikin ilustrasi cyberpunk ya. Asal aja ya, ngalir aja gitu gambarnya. Saya juga gambarnya senyampainya apa yang ada di otak saya gambar gitu. Buat teman-teman yang mau belajar tuh sebenarnya Affinity lebih friendly, apa ya namanya. Di samping harganya kan lagi ada diskon kan, kemarin di webnya kalau nggak salah masih seharga $25 gitu, sekitaran 400.000. Toolsnya juga menurut saya nyaman gitu dipakai gitu. Selama saya pakai itu lebih nggak bikin apa ya, kalau kita misalnya pakai software terus softwarenya lemot apa agak ngelak apa gimana, itu otomatis kan kita agak kesel kan gitu. Kalau di Affinity saya ngerasa selama beberapa bulan ini pakai tuh smooth aja gitu. Ini kan jadi kan sama kan antara yang kiri dan kanan. Nah, mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Ini sih ngalir dari nol kita gambar. Wah, cyberpunknya pakai renda anti mainstream. Misalnya gitu kita kasih pemanis yang biar nggak terlalu kosong. Kesusahannya belajar Affinity emang pas saya awal-awal belajar itu masih belum banyak yang kasih tutorial ya. Di YouTube tuh kebanyakan orang bule yang bahasanya mungkin saya kurang bisa ngerti gitu. Tapi mungkin kedepannya akan banyak teman-teman kita yang bikin tutorial sih menurut saya sih. Di samping banyak yang udah pakai Affinity ya. Kalau saya lihat di forum-forum Facebook, di Instagram tuh bahasnya banyak yang bahas tentang pada hijrah dari kayak Corel misalnya, dari HI ya, meskipun masih banyak minus di beberapa hal, tapi menurut saya lebih oke gitu. Pasti setiap software punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kedepannya juga Affinity akan menerima masukan-masukan dari usernya, kekurangan-kekurangan apa yang sekiranya mungkin bisa dibenahin di rilis selanjutnya gitu ya, updatean selanjutnya gitu. Nah ini udah jadi nih, kira-kira gini gambar saya gitu. Ini nggak ada rencana, nggak ada apa, bikin kayak gini ngalir. Senangnya orang gambar tuh nggak ada salahnya gitu. Menggambar dari hati gitu. Jadi kalau gambar salah tuh ya apa yang salah gitu. Ya mungkin kalau secara teknis ya, kalau teman-teman dari DKV apa dari apa mungkin emang diajarin kayak anatomi kalau apa gitu. Tapi kalau saya terus terang nggak terlalu bisa ya di anatomi yang rapi, yang sesuai gitu. Saya sukanya yang agak abstrak dan yang ya kadang keluar dari jalur ini kaidah gambar gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita emang bisanya gitu ya, sambil belajar mungkin kedepannya juga bisa upgrade lagi ya skill kita gitu. Saya juga gambar dari kecil itu otodidak, ngeliat di YouTube, apalagi zaman sekarang ya dengan berkembangnya teknologi itu sebenarnya tuh
kalau orang mau pinter tuh gampang gitu sebenarnya gitu kalau kita mau belajar gitu. Nah kayak gini bagus enggak ya kira-kira ya? Nah kita bikin love aja deh. Tapi kayak Dajjal dah, jangan deh. Nanti kena ini. Udah, ini aja ya. Ini aja teman-teman ya kali ya. Nah, kita kasih ornamen-ornamen apalah biar nggak terlalu kesepian dianya. Nah gitu. Ya, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Mungkin kedepannya kita akan belajar bareng-bareng cara bikin inking ya. Inking tuh nanti jadi garisnya kita tebelin, kita kasih shading gitu. Mungkin kayak gitu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.